Menurut lo hustle culture itu sebenarnya, dan lo selama kerja ini pernah nggak sih ngalamin yang namanya hustle culture ini? Tapi menurut gue ketika lu memang ngerasa lu lagi workaholic dan lu enjoy, lu comfort dengan ada kerjaan ya oke sih menurut gue. Kalau gue udah capek kerja dari pagi sampai dengan siang gitu, gue butuh makan, gue main game di situ, terus mungkin gue baca artikel gitu sih. Sehingga jam satunya pas gue mulai kerja lagi, gue bisa mulai dengan kondisi yang udah fresh. Ya, padahal kita harus membedakan ya antara produktivitas sama aktivitas. Itu kan dua hal yang berbeda kan. Lo bisa punya banyak aktivitas, tapi belum tentu produktif, sadar akan peranan lain ya. Jadi lu kan cuma sekedar jadi karyawan kantor doang loh gitu. Lu masih sebagai seorang anak yang lu harus punya waktu buat keluarga lu juga gitu. Iya. Betul banget. Tapi perlu diketahui juga sebagai pekerja gitu ya, ketika kita menerapkan hustle culture untuk diri kita sendiri, kita perlu tahu kita tuh kerja keras itu untuk apa sih gitu, apa yang kita kejar sih gitu. Iya. Halo teman-teman, selamat datang di MSP Channel di program Inspirasi bersama saya Farah. Hari ini saya akan kembali ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan rekan saya, ada Dava dan Hana. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik. Hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi sama Dava dan ditemani juga sama Hana. Kita bertiga mau ngobrolin hari ini yang udah sempat kita bahas tadi ya. Kita mau ngobrolin tentang hustle culture. Oke. Gitu. Tentang hustle culture di dimanapun ya, di dunia pekerjaan ya, profesional. Nah, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang hustle culture nih, sebelum itu aku tuh tadi sempet nyari tentang hustle culture ya. Ternyata berdasarkan studi dalam jurnal Occupational Medicine mengatakan bahwa orang dengan jam kerja yang lebih panjang berapapun usianya cenderung mengalami gangguan kecemasan, depresi, serta gangguan tidur. Ini di Jepang bahkan jumlah pekerja yang mengalami penyakit jantung, stroke, hingga gangguan mental meningkat 3 kali lipat akibat kelelahan bekerja. Terus dilansir dari Forbes juga terdapat 55% pekerja mengalami stres karena pekerjaannya yang merupakan 20% lebih tinggi dibandingkan angka keseluruhan di dunia. Nah, kalau di Indonesia sendiri, 1 dari 3 pekerja itu mengalami gangguan kesehatan mental akibat jam kerja berlebih gitu. Apalagi ditambah masa pandemi kayak gini ya, mereka tetap harus produktif di rumah, tapi jam kerja itu justru lebih panjang. Nah, mungkin gue tanya ke Hana dulu kali ya. Kalau menurut lo hustle culture tuh apa sih, Han? Menurut gue itu sebagai suatu yang gue baca ya kayak itu fenomena itu mulai sejak tahun 1971 pertama kali dan mulai berkembang secepat ini gitu, ditambah banyaknya generasi milenial sama generasi Z gitu, dimana sebagai suatu kondisi gaya hidup yang mereka tuh ingin terus bekerja keras gitu dan mengesampingkan waktu istirahat mereka untuk mencapai kesuksesan mereka gitu. Dan yang kita mungkin kalian juga pernah dengar soal workaholic. Ini tadi gue baca dari Mike Chan dan Van Glinau dari buku Organizational Development Organizational Behavior. Kalau workaholic sama dengan kayak kita secara pribadi ini sangat terlibat terhadap pekerjaan yang kita lakuin sekarang gitu. Jadi ya itu tadi, kita terus kerja terus sampai kita tuh belum sampai di titik maksimumnya kali ya gitu. Itu sih dari yang gue baca gitu. Kalau lo sendiri, Dev, menurut lo hustle culture itu sebenarnya, dan lo selama kerja ini pernah nggak sih ngalamin yang namanya hustle culture ini? Oke. Kalau menurut gue ya, hustle culture itu mungkin budaya di mana orang itu mencoba untuk mencari kesuksesan profesionalnya dia ya. Yep. Kayak dia memaksakan dirinya untuk mencapai kesuksesan profesionalnya dia di titik tertentu gitu, yang mana beda-beda ya tiap orang. Iya. Dan jatuhnya ngoyo gitu Iya. untuk kerja gitu ya. Kalau misalkan Elon Musk itu kan pernah ngomong ya, we can't work for only 40 hours to change the world gitu ya. Mungkin itu juga jadi kata-kata yang memotivasi orang-orang yang kena hustle culture ini sih. Cuman kan masalahnya adalah goals setiap orang tuh beda-beda ya. Ada orang yang memang dia itu mencari kebebasan finansial dengan cara ya bekerja sekencang-kencangnya biar nanti dia bisa liburan gitu.
ada orang yang mencari kebebasan finansial dengan bikin uangnya itu bekerja buat dia gitu kan, beda ya. Ada banyak kan cara orang, jangan beda-beda kan. Nah kalau menurut gue pribadi sih ini fenomena yang memang sering banget muncul ya, apalagi di dunia kita yang masih muda ini ya. Apalagi teman-teman mungkin yang kerja di startup, betul ya, yang mereka kerjanya benar-benar dinamis ya kan, mereka saling backup satu sama lain. Itu bikin mereka kadang-kadang jadi justru mungkin kasihkan kerja kali ya. Mungkin karena terlalu seru bekerja, akhirnya mereka kasihkan kerja, terus abis itu jadinya mereka ya nggak sengaja karena hustle culture ini sih gitu. Terus nanti tiba-tiba burn out. Karena tiba-tiba stres, tiba-tiba capek kan gitu. Jadi sebenarnya nggak disadari di awal ya kalau mereka itu nggak hustle culture, karena mungkin mereka terlalu keasikan yang benar yang tadi lo bilang itu. Ya ada yang workaholic itu kan. Betul. Jadi gue juga pernah sempat dapat cerita ya, teman gue di startup yang emang dia kerjaannya dinamis, tapi dia sangat enjoy gitu. Dia sangat enjoy terhadap apa yang dia kerjakan gitu. Tapi menurut gue ketika lu memang ngerasa lu lagi workaholic dan lu enjoy, lu comfort terhadap apa yang lu kerjain ya, it's okay sih menurut gue ya. Betul sih, betul. Walaupun kalau gue berpendapat kita memang perlu sih kerja keras gitu ya, tapi menurut gue sih kita bisa lebih ke mengefektifkan waktu kerja kita juga gitu sih. Jadi mungkin lebih ke kerja cerdas kali ya. Gitu. Dan juga kan perlu diketahui kalau kita kebanyakan kerja keras banget waktu pas kita masih muda juga kan, nanti pas kita udah tua takutnya badan kita kan terlalu capek, udah dipakai banget waktu pas kita masih muda gitu sih. Iya, dan yang tahu kondisi lu lagi di titik badan lu tuh ya lu sendiri gitu kan gitu. Berarti sebenarnya kita harus aware dulu sama diri kita sendiri ya. Jadi kan kadang-kadang kalau kayak mungkin hustle culture itu kayak tadi dibilang juga, kita sebenarnya nggak gitu kalau kita tuh lagi ngalamin hustle culture gitu. Jadi ketika mungkin kita capek, udahlah gue harus kerja nih, jadi nggak dirasain gitu. Padahal sebenarnya itu harus kita perhatiin juga gitu. Nah kalau lo sendiri Dev, berarti lo nggak mengalami yang untuk saat ini belum mengalami yang namanya hustle culture ya? Enggak sih, karena gue prefer gini sih. Kalau gue tipikal tuh ketika gue punya 9 jam gue bekerja satu hari ya, gue akan coba untuk mengefektifkan pekerjaan gue gitu sih. Jadi kayak gue nanti dalam 9 jam itu gue tata gitu, berapa menit gue bekerja, berapa menit gue istirahat gitu. Jadi kayak gue nggak yang kerja terus-terusan gitu, terus gue pas lagi istirahat, ini kan paling sering nih kejadiannya mungkin di anak-anak yang muda ya. Pas jam istirahat, biasanya kalau di kantor gue jam 12 sampai jam 1 itu masih ada tuh yang kerja tuh. Nah kalau gue tipikal begitu jam istirahat gue cabut, jadi benar-benar berhenti kerja gitu. Karena apa? Karena gue pikir gue butuh refreshing kan, otak gue udah capek kerja dari pagi sampai dengan siang gitu. Gue butuh makan, gue main game di situ, terus mungkin gue baca-baca artikel gitu sih. Sehingga jam 1-nya pas gue mulai kerja lagi, gue bisa mulai dengan kondisi yang udah fresh gitu. Gitu sih. Setuju sih gue, kayak sewaktu-waktu you need to take a rest gak sih? Iya, gak terus-terusan lu non-stop kerja gitu. Betul. Berarti lo lebih ke manage time management lo ya. Jadi time managementnya gimana caranya dengan ya 8 jam kerja itu gimana caranya gak usah bawa pikiran lagi lah ya ke rumah. Gue sebisa mungkin mencoba untuk begitu sih, walaupun itu sulit ya kadang-kadang ya, untuk beberapa posisi. Iya benar banget sih. Gue yang gue baca ya, ini menarik banget fenomena. Jadi kayak ternyata orang-orang tuh bangga loh. Mereka banyak anak-anak milenial dan generasi Z bangga ketika mereka dilihat wah produktif banget gitu. Bener sibuk banget nih orang, kayak sampai gue pengen ketemu sama lo, nggak bisa, gue sibuk gitu. Even itu weekend gitu, kayak nggak bisa, gue ada kerjaan ini, gue ada kerjaan ini. Dan itu ternyata bikin mereka bangga sama diri mereka, karena mereka dinilai brandingnya sama temen-temennya tuh, wah sosok kayak sibuk banget, keren banget nih, produktif banget ya. Padahal kita harus membedakan ya antara produktivitas sama aktivitas. Itu kan dua hal yang berbeda kan. Lo bisa punya banyak aktivitas, tapi belum tentu produktif gitu. Karena produktivitas itu bukan berarti seberapa banyak aktivitas yang lo lakukan, ya kan? Produktivitas itu seberapa bisa lo melakukan suatu hal justru dengan waktu yang lebih efektif kan harusnya gitu. Jadi emang sebenarnya hustle culture ini kalau gue lihat berarti sebenarnya tergantung dari mana kita memandangnya ya. Kayaknya sih gitu ya. Iya kan? Lo mau lihat dari sisi positifnya kah? Atau dari sisi negatifnya? Walaupun kalau kita lihat emang lebih banyak negatifnya sih ya. Karena kan impact-nya itu bisa kemana-mana ya, bisa ke kesehatan, gitu, bisa ke yang soalnya tadi fakta yang gue sebutin kan lumayan itu menyeramkan sih banget. Apalagi buat anak-anak muda ya. Iya benar banget, karena memang kalau kita lihat budaya kerja itu kadang-kadang terbentuk di perusahaan ya. Mungkin kita nggak bisa mungkiri juga ketika ada beberapa perusahaan memang mereka menerapkan hustle culture itu ya. Tapi perlu diketahui juga sebagai pekerja gitu ya, ketika kita menerapkan hustle culture untuk diri kita sendiri,
kita perlu tahu kita tuh kerja keras itu untuk apa sih Yep, gitu, yep. apa yang kita kejar sih gitu. Iya. Kalau misalkan kita kejar, misalnya kita kerja keras banget buat bikin kita cepat nyampe ke karir profesional kita inginkan, dengan notabene biar kita maksimalkan finansial kita gitu ya, maksudnya biar finansial kita jadi bagus. Menurut gue pribadi sih ada banyak cara lain yang bisa kita kerjakan gitu. Seperti contohnya misalnya kita mulai untuk bikin uangnya kerja buat kita gitu, kayak gitu sih. Jadi kan banyak anak muda zaman sekarang hustle culture nih, dari Senin sampai Jumat mereka kerja mati-matian, Sabtu Minggu mereka foya-foya kan, maksudnya Iya. nongkrong gitu kan. Iya. Iya nggak sih? Karena emang gue baca juga ya, itu tujuannya tuh banyak yang ke arah situ gitu loh. Iya. Kayak tuntutan gaya hidup kayak gue Betul. harus kerja keras pokoknya karena gue tuh banyak nih kebutuhan gue pengen beli mobil, gue pengen ke mall, ntar nongkrong segala macem gitu. Jadi Benar. Ngomong-ngomong tentang beli mobil, itu tuh terutama mungkin di Indonesia ya, Iya. untuk beberapa masyarakat menurut gue pribadi masih ada nih yang kalau kita tuh milenial, kita dibebankan sama banyak banget hal. Kita Iya. umur masih baru 20-an, tapi kita udah disuruh beli rumah sebelum nikah, beli mobil sebelum nikah, udah gitu ada mungkin teman-teman yang harus bayar utang orang tuanya. Itu kan juga mungkin jadi tekanan buat milenial sehingga mereka terpaksa untuk melakukan hustle culture Iya. gitu, bener sih. belum lagi dengan sosial media yang terus berkembang kan, Betul. ngeliat Tuntutan gaya hidup kali ya. Betul. Iya. Karena lihat temen-temennya kayak, aduh temen gue udah sampai titik ini, dia udah bisa beli ini beli itu gitu. Kayak gue pengen sampai di titik itu, kayak mendorong mereka, Betul. pushing mereka tuh kayak, ayo gue cepet. Kayak pencapaian kita tuh harus sama dengan pencapaian orang lain. Padahal kan Iya. setiap orang itu kalau menurut gue ya, maksudnya punya waktunya masing-masing Betul. kan. Betul. Belum tentu ketika Betul. lo belum mampu membeli suatu hal, belum mampu pada saat itu, bukan berarti nggak sukses juga Iya, benar gitu. banget. Tapi emang itu gue setuju sih, Dev, itu salah satu hal yang mendorong hustle culture itu juga, karena emang sekarang kayak gitu loh. Iya, Maksudnya keadaannya fenomenanya kayak kayak gitu. gitu. Ketika lo belum mampu membeli ini, berarti lo belum sukses atau Itu dia. jadi omongan gitu. Iya. Sama kayak tadi yang sempat lo singgung juga ya, apa sih membayar. Utang orang tua misalnya gitu. Iya, sekarang tuh lagi rame dengan suka dengan nasi kayak sandwich generation gitu. Iya. Itu yang mendorong hustle culture juga sih Betul, menurut betul. menurut gue gitu. Ya, kalau gue pribadi sih berpendapat ya buat orang memang yang diharuskan untuk melakukan itu ya nggak apa-apa sih, karena Iya. memang itu terpaksa dilakukan kan. Iya. Kan kalau nggak dilakuin juga kan nggak mungkin ya. Iya, Gitu. benar-benar. Tapi mungkin dia bisa mengimbangi dengan menerapkan pola hidup yang sehat juga gitu, Iya. nggak cuma kerja aja gitu. Iya. Misalnya kayak ya mereka Senin sampai Jumat oke lah kerja, tapi Sabtu Minggu usahain untuk misalnya olahraga, Refresh atau lah. iya refresh gitu. Melakukan hobi-hobi yang mereka suka Betul. gitu. Iya. Work life balance lah gitu. Ya, work life balance lah. Kayak maksudnya ya ternyata itu apa ya, tergantung pandangan kita juga dan gimana cara kita menyikapinya juga, ya kan. Kayak sebenarnya mungkin work life balance itu ketika lo mencintai pekerjaan lo, sebenarnya ya balance aja kan. Mau Betul. pekerjaan Iya. sebanyak apapun happy Benar. aja Betul kan banget. sebenarnya gitu. Ya sama kayak si workaholic ini, dia nggak akan merasakan hustle culture. Betul. Iya. Kan dia bener-bener cinta sama pekerjaan dan dia comfort di situ, ya udah gitu. Iya, Karena gitu. menurut dia itu goalsnya dia. Benar banget. Karena kan manusia juga kan bukan robot ya. Kalau Iya. robot mungkin bisa diset standarnya yang sama kan. Tapi Iya. kalau manusia kan standarnya pasti beda-beda kan. Betul, gitu. betul. Jadi balik lagi ke goals kita tuh Masing-masing individu. maunya seperti apa gitu. Iya. Kalau ketika setiap goals itu kan menurut gue pasti punya konsekuensinya Iya, masing-masing konsekuensinya kan. masing-masing. Jadi ya ketika konsekuensinya itu mengharuskan lo bekerja keras, ya sebenarnya itu part of work life balance juga kalau menurut Bener. gue ya gitu. Karena Tapi ya maksud gue di sini, lu jangan sampai lupa kalau lu punya peran yang lain gitu. Gitu. sadar akan peranan Iya, lain saya ya. akan- jadi lu gak cuma sekedar jadi karyawan kantor doang loh gitu. Lu masih sebagai seorang anak yang lu harus punya waktu buat keluarga lu juga Betul, gitu. Iya. betul banget sih. Gue pribadi ngerasain banget sih waktu pas misalnya workload gue lagi tinggi ya. Iya. Itu orang tua gue bisa langsung notice tuh. Kok misalnya kamu udah lama gak ngechat kita ya misalnya gitu. Karena orang tua gue Oh, kebetulan iya, jatuh iya. jauh kan. Jadi wah pas orang tua gue kayak gitu gue bisa langsung nyadar tuh kayak oh iya gue terlalu banyak kerja nih kayaknya. So gue harus kurangin waktu kerja gue spare waktu lebih untuk teman-teman gue, untuk keluarga gue gitu sih. Gitu karena menurut gue pribadi ya memang segala sesuatu tuh harus diselesaikan. Tapi bukan berarti segala sesuatu kecuali deadline itu harus diselesaikan saat itu juga. Karena ada juga orang-orang yang misalnya deadline-nya masih 3-4 hari ke depan nih, tapi dia paksa buat kerjain itu hari itu juga. Tujuannya apa? Biar bisa jadi tujuannya ada banyak-banyak ya. Mungkin dia nggak mau ribet nantinya, Iya. atau mungkin dia pengen impress atasannya. Kan kita nggak pernah tahu juga gitu sih. Makanya Berarti lebih ke setting prioritas ya. setting prioritasnya. Prioritasnya mana nih yang penting untuk dilakukan terlebih dahulu, ya itu yang diutamakan Betul. gitu.
Jadi nggak bisa mengerjakan semua hal dalam satu waktu. Iya. Lu nggak bisa memainkan peran lu dalam satu waktu juga gitu. Karena masalah tuh emang harus diselesaikan satu-satu sih. Nggak bisa semuanya ya kan. Jadi satu-satu terselesaikan, baru lo bisa menyelesaikan yang lain. Betul. Ya kan. Yang penting fokus sih. Fokus Benar. terhadap apa yang lu kerjakan dan fokus kalau ada masalah ya lu fokus terhadap solusi lu gitu. Kalau tadi gue udah nanya ke Delva, kalau lo sendiri kan merasakan yang namanya hustle culture gak sih? Kalau gue mungkin bisa terbilang iya, kalau gue pribadi ya, Ya. gitu. Karena di kantor ini kan memang gue hybrid gitu kan. Selain sebagai bisnis analis, gue juga megang si sosmed ini gitu kan. Belum di weekend gue ada aktivitas lain gitu, kayak memang yang gue udah pernah bahas sebelumnya. Ya gue bergelut di entrepreneur juga gitu kan. Itu sebenarnya ya mungkin karena gue juga enjoy gitu ya, jadi gue nggak ngerasa hustle culture, cuman ya itu gue di notice pada akhirnya sama keluarga gitu, kayak Gak ada waktu gitu ya. kayak balik kok malam atau dan lain sebagainya kayak gitu kan. Soalnya kan ini perusahaan consultant ya, Dev, jadi kayak memang waktunya tuh kita nggak ada waktu yang Kak? Yang ajak lah Ajak gitu. gitu. Nggak 9 to 5 lah kalau kita. Jadi belum lagi yang sosmed ini gitu kan. Jadi tapi ya itu tadi sih gitu, akhirnya gue tersadarkan ketika ya wah gue udah dinotis sama keluarga gue gitu. Oke, gue lupa sama peran gue yang sebagai gue masih seorang anak gitu. Gue harus punya waktu buat keluarga gitu sih. ketika udah ada alert itu ya. Iya, alert itu sih yang penting. Emang ada ini sih, ada kalau menurut gue sih kayak kita kalau kita udah mulai nyadar kita kena hustle culture gitu, kayak kita harus nyadar bahwa kita tuh we need to be more human gitu. Jadi kayak gue pernah baca buku itu judulnya This Might Be Our Future. Kalau gue nggak salah apa This Could Be Our Future, itu tuh mereka ngebahas tentang gimana caranya kita itu dari memaksimalkan hidup itu nggak cuma memaksimalkan finansial kita, tapi juga kita memaksimalkan kondisi kita sebagai human gitu. Kayak gitu, karena hidup cuma sekali cuy. Iya betul. Karena kita butuh koneksi juga kan sama Betul. orang gitu, nggak cuman ya memang sih kan katanya uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan ya. Iya. Tapi kebahagiaan itu butuh uang. Pasti gitu ya. Oke, tapi setuju kan, bener kan? Iya, Cuman setuju. memang ada hal-hal yang ya emang itu nggak bisa dibeli pakai Betul. uang gitu. Jadi Iya. ya mungkin Mungkin kayak gini kan ya, lu bisa beli rumah pakai uang, beli rumah. Tapi lu nggak bisa membeli kenyamanan di rumah itu kan. ya, Iya, dan itu kan harus kita bangun ya kayak gitu. Betul. Tetap kita harus punya koneksi dengan orang-orang terdekat kita juga Iya, gitu. Nah lu gimana kan? Kan dari tadi lu nanya nih sama gue sama Hana Ini nih. lo jadi tanya-tanya doang ya udah. Lu sendiri gimana Pak? Kalau gue sih nggak belum merasakan, jangan ya, maksudnya gue belum merasakan yang namanya hustle culture itu juga sih, karena ya itu tadi sih, mungkin kan hustle culture itu karena kalau workload itu kan sesuatu menurut gue ya itu sesuatu hal yang wajar ya ketika lo kerja dan emang itu salah satu konsekuensi yang harus kita jalanin ya. Jadi buat gue belum sampai pada di tahap hustle culture sih, belum sih untuk saat ini ya, tapi jangan sampai lah gitu. Iya, benar-benar. Oke, menurut gue sih yang penting kita bisa memprioritaskan balik lagi ya. Kita Iya. bisa benar-benar nyeting. Kita tuh mungkin dalam satu hari ke depan kita mau ngapain, besok kita mau ngapain. Iya. Apalagi buat teman-teman mungkin yang kerjanya project based. Iya. Kan ada beberapa teman-teman kayak misalnya gue juga, gue di kantor itu walaupun HR tapi semacam in-house consultant gitu. Jadi kayak kerjaan gue tuh by project gitu, nggak ada daily activities. Iya. Jadi mungkin itu juga salah satu hal yang di satu sisi membuat gue fleksibel untuk mengatur waktu gue, tapi di satu sisi ketika when it comes to deadline dan gue nggak bisa ngatur waktu gue, justru deadline itu bikin gue mati sendiri gitu. Iya. Jadi kayak balik lagi tergantung gimana caranya kita untuk manage work plan dan to do list kita sih setiap hari. Iya, gitu. benar banget, setuju banget. Dan juga peranan kita juga ya, kayak tadi yang Hana bilang. Kalau kayak gue misalkan gue udah kerja nih dari pagi sampai malam gitu, gue pasti selalu nyediain waktu sih. Maksudnya ketika gue sampai rumah tuh gue nggak langsung yang istirahat gitu. Gue tetap spend time sama keluarga gue, sama orang tua untuk sekedar nanyain aktivitasnya mereka, kabarnya mereka gitu. Jadi gue tetap menyadari peranan gue sebagai anak tuh ada di situ gitu. Jadi gue nggak yang sampai rumah terus gue tiba-tiba langsung istirahat gitu. Jadi kayak anak kos kan kalau kayak gitu, cuman pulang untuk tidur doang gitu. Kalau yang dari Dava tadi bahas ya, gitu soal deadline dan lain sebagainya, itu menurut gue kata kuncinya you must discipline sih. Disiplin sama diri sendiri gitu. Iya, Konsisten ya.
konsisten dan ya disiplin itu harus konsisten gitu. Disiplinnya konsisten gitu. Iya, jadi kayak ketika lu tahu kan, maksudnya banyak banget teman-teman kita yang masih deadline-er gitu. Ketika deadline-nya besok baru ngerjain malamnya gitu kan. Iya. Jadi itu sebenarnya kayak lu sendiri yang tidak sengaja meng-create itu gitu. Menciptakan penyakit sendiri ya. Apalagi pas kita masih kuliah tuh dulu tuh, ada tugas nih deadline-nya nanti malam, dikerjainnya deadline jam 11.59, dikerjain jam 11.00. Iya, itu Padahal dikasih tugas itu minggu kemarinnya gitu kan. Itu banyak terjadi sih. Gue pribadi waktu itu gitu sih beberapa kali. Tapi kalau ngomong tentang hustle culture, ini kayaknya menurut gua ada korelasinya juga sama itu deh, ilmu delegasi deh. Kadang-kadang kalau untuk kita yang terutama misalnya gue fresh graduate, udah gitu kita entry level ya di perusahaannya. Kita tuh kadang-kadang ragu untuk mendelegasikan tugas kita, mungkin terutama sama misalnya kita staff, terus kita delegasi ke supervisor kita gitu. Nah itu juga kadang-kadang yang bikin kita berakhir tragis dengan hustle culture, karena kita tidak berani untuk mendelegasikan tugas kita. Karena masih segan kali ya. Itu dia mungkin. Ini kali ya, nggak enakan. Nggak enakan. Iya, gitu. emang itu salah satu perasaan yang harus dihilangkan sih. Betul. Kayaknya tuh sempat kita bahas ya di video gue sama Pak Irfan yang tentang kita tuh ada kalanya kita tuh mengatakan tidak sama orang tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi kita tuh nggak bisa jadi people pleaser ya, karena yang terus gitu. nggak jadi yes man gitu. Tapi emang susah sih ya buat kayak fresh graduate pasti dong buat kayak apalagi baru banget masuk dunia profesional gini kan. Apalagi pas dia baru masuk dunia profesional terus langsung ditekan sama atasannya gitu. Itu kan biasa jadi kayak traumatik, kedua gue nggak berani minta sama atasan gue nih. Tapi kalau gue pribadi, gue selalu menyiapkan mental ketika misalnya atasan gue tuh ignorance, which is selama gue kerja atasan gue untungnya nggak pernah sih, dan gue selalu mau untuk delegasi dan ekskalasi gitu. Jadi once gue bilang gue delegasikan ini ke staff gue misalnya. Once gue ekskalasi, ketika gue merasa ada sesuatu pekerjaan yang menurut gue membutuhkan skill yang lebih tinggi daripada gue akan langsung ekskalasi. Artinya gue kayak ya udah gue menyerahkan pada asisten manajer gue misalnya gitu, atau pada manajer gue, tolong dibantu dong Pak misalnya kayak gitu. Toh apa gunanya kita punya atasan kalau bukan buat develop kita kan? Apa gunanya punya atasan kalau bukan nge-backup kita kan, seperti itu. Menurut gue sih kayak gitu. Jadi lebih berani speak up lah. Betul, ya. Berani speak up. Karena ya sebenarnya kalau kita nggak salah ngapain harus takut juga kan sebenarnya. Cuman kan emang culture-nya orang Indonesia ya nggak enakan gitu, apalagi sama yang lebih tua gitu kan, takutnya masih anak baru juga itu kayak gitu kan. Itu salah satu culture. Lu kerja di suatu perusahaan kan nggak sendirian. Benar banget. Lu teamwork gitu loh, maksudnya ada tim-tim yang lain gitu. Ya involve mereka gitu terhadap pekerjaan. Harus tahu dulu goals kita tuh apa gitu. Jangan kita kerja keras tapi kita nggak tahu ujungnya tuh mau kemana gitu. Lu kerja di suatu perusahaan nggak sendirian. Benar banget. Lu teamwork gitu loh, maksudnya ada tim yang lain gitu. Ya involve mereka gitu. Jadi bukan berarti kamu masih muda terus kamu nggak bisa nyuruh yang mulai 30 tahun gitu. Sebenarnya kamu bisa, hanya saja kamu butuh cara yang pas untuk bisa mendelegasikan.